Gerakan 30 September atau G30S adalah salah satu peristiwa penting sekaligus kelam bagi perjalanan sejarah Indonesia. Meski terjadi pada tahun 1965, masih ada pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai siapa dalang di balik G30S. Narasi yang beredar dan masih terpelihara hingga kini mengatakan dalang G30S adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI pun ditumpas TNI Angkatan Darat oleh Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat yang dipimpin Soeharto sebagai Panglima. Meski dalang G30S versi warisan Orde Baru masih dipercaya banyak orang sampai saat ini, ada teori-teori lain yang dikemukakan oleh banyak peneliti dan sejarawan. Siapa saja mereka? Berikut setidaknya 7 teori dalang dari G30S. Yang pertama, Soeharto. Dikutip dari Kompas.com, Soeharto diduga menjadi salah satu dalang G30S. Saat itu Soeharto memiliki pangkat Mayor Jenderal dan menjabat sebagai Pangkostrat. Jabatan itu membuat Soeharto dipandang sebagai jenderal penting yang terlewatkan oleh para pelaku G30S. Dianggap sebagai jenderal penting karena Soeharto memiliki pasukan yang sebenarnya sangat bisa menggagalkan kudeta. Sejarawan W.F. Wertheim menilai Soeharto mempunyai kemungkinan besar berada di pihak yang berkomplot karena kurang puas terhadap kepemimpinan TNI AD karena tidak mampu menjawab tantangan PKI. Karenanya, Soeharto menggunakan G30S sebagai sarana yang melibatkan PKI untuk memberikan dalih bagi TNI AD bertindak terhadap partai itu. Dalam teori ini, kemungkinan Kepala BCPKI Syam Kamaruzaman adalah pembantu Soeharto yang disusupkan ke PKI, bukan anggota PKI yang bertugas di TNI AD. Teori ini juga didukung oleh kesaksian Kolonel Abdul Latif, salah satu tokoh kunci peristiwa G30 SPKI. Abdul mengungkapkan ia memberitahu Soeharto soal rencana penculikan sejumlah jenderal, tetapi Soeharto tidak melakukan apa-apa. Dengan demikian, dalam sekali gerakan G30S, Soeharto bisa menghancurkan pimpinan TNI AD yang mengecewakannya dan PKI yang merupakan musuh TNI Angkatan Darat. Yang kedua, Soekarno. Dalam teori lain, Presiden Soekarno disebut-sebut menjadi dalang dalam peristiwa G30S tersebut. Hal itu dikatakan penulis buku Anthony Deck dalam In the Spirit of the Red Banteng, The Devious Dalang, Soekarno and So-Called Untung Putz dan John Hughes di buku The End of Soekarno. Dituliskan, kepentingan Soekarno sebagai dalang G30S yakni melenyapkan oposisi sebagian perwira tinggi TNI AD terhadap kepemimpinannya. Mengingat kedekatannya terhadap Soekarno, PKI kemudian ikut terseret dalam kasus ini. Saat itu, Soekarno juga condong kepada Uni Soviet yang berhaluan komunisme. Yang ketiga, CIA. Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson mengemukakan bahwa Badan Intelijen Amerika Serikat CIA adalah dalang G30S. Hal itu dilatar belakangi oleh kepentingan Amerika Serikat agar Indonesia ke depannya tidak menjadi basis komunisme. Pada 1960-an, Amerika Serikat mencemaskan teori domino bahwa komunisme di Vietnam lama-kelamaan akan tumbuh di Indonesia. Menurut teori ini, G30S digerakkan oleh CIA atau pemerintah Amerika Serikat yang bekerja sama dengan Angkatan Darat dan memprovokasi PKI. Tujuan akhirnya adalah menggulingkan PKI dan Presiden Soekarno yang saat itu condong ke Uni Soviet dan anti-Barat. Yang keempat, Inggris, Amerika Serikat. Teori lainnya berpendapat bahwa G30S direncanakan oleh sebuah konspirasi bersama antara Inggris dan Amerika Serikat yang merupakan sekutu. Dilansir dari Kompas.com, keduanya berkepentingan menghentikan laju Indonesia yang pada masa itu condong ke arah komunisme. Dalam buku Kudeta 1 Oktober 1965, sebuah studi tentang konspirasi milik Victor M. Fick,
Cara untuk mencapai hal tersebut yakni dengan menggulingkan Presiden Soekarno dan menghancurkan PKI. Teori ini menuduh pihak Inggris terlibat, namun Amerika Serikat juga disebut mendorong teman-teman mereka di jajaran puncak TNI AD Indonesia untuk melakukan sebuah kudeta militer guna mencapai tujuan mereka. Yang kelima, TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat disebut menjadi pihak lainnya yang menjadi dalang utama dalam peristiwa G30S. Saat itu disebutkan bahwa TNI AD terpecah menjadi dua kubu besar. Kubu pertama terdiri dari dua perwira progresif revolusioner golongan muda, sedangkan kubu lainnya yaitu para komandan reaksioner TNI AD. Kubu ini yang disebut-sebut bersekongkol dengan pihak asing untuk menggulingkan Presiden Soekarno karena kebijakan progresifnya. Menurut teori ini, G30S adalah sebuah masalah internal TNI AD yang sedang gelisah pada saat itu. Sedang PKI hanya memainkan peran tambahan, mengambil keuntungan dari perkembangan tersebut dengan mendukung kubu TNI AD yang progresif revolusioner. Keenam, PKI. PKI adalah pihak yang paling banyak disebut sebagai dalang utama dalam peristiwa G30S. Partai yang berhaluan komunis ini mengatur G30S sebagai jalan pintas untuk mereka berkuasa. Awalnya, PKI tidak memiliki sebuah rencana untuk mengambil alih kekuasaan secara langsung. Mereka berharap mengadakan revolusi agraria di Indonesia dalam 5 tahun berikutnya. Namun, Politbiro PKI dengan cepat memutuskan untuk mengadakan kudeta preemptif. Hal itu sebagai suatu tindakan darurat pada pertengahan bulan Agustus 1965 karena dua alasan. Alasan pertama, karena kemungkinan Presiden Soekarno bisa meninggal tiba-tiba atau lumpuh secara permanen setelah ia jatuh tanggal 4 Agustus 1965. Kemudian alasan kedua, pemimpin Cina saat itu, Mao Zedong, telah mendesak salah satu tokoh PKI, D.N. Aidit, pada tanggal 5 Agustus 1965 untuk cepat bergerak menggulingkan pesaing utamanya menuju kekuasaan. Rencana selanjutnya, orang yang menggantikan Presiden Soekarno adalah kandidat dari PKI, namun sedapat mungkin bukan seorang anggota partai. Yang ketujuh, tak ada dalang utama. Teori lain yang berkembang yakni dipercaya bahwa tidak ada dalang utama atau pelaku dari G30S. Teori yang dikenal sebagai teori chaos tersebut dikemukakan oleh sejarawan John DeLege. Selain itu disebut juga tidak ada skenario besar atau grand skenario dalam G30S karena semuanya lebih didominasi oleh improvisasi atau perubahan rencana di lapangan. Soekarno juga pernah mengatakan dalam salah satu pidatonya bahwa tragedi G30S disebabkan oleh unsur-unsur nekolim atau negara barat, pimpinan PKI yang keblinger, serta oknum-oknum TNI Angkatan Darat yang tidak benar. Teori chaos bagi sebagian orang dianggap sebagai teori G30S yang paling masuk akal. Sebab meski berjalan singkat, peristiwa G30S terasa sangat kacau dan tidak terorganisasi dengan baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.